Kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Ibrani, pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam surat Ibrani, pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-14. Saya akan mengajak kita membacanya secara bergantian. Nanti boleh dibuka mic-nya. Saya akan mulai dari ayat yang kelima. LAI memberi judul perikop, Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ayat yang kelima, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, ia membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ayat 10. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Kau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Ayat 11, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Ayat 12. Seperti jubah akan kau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Pada malam hari ini saya memberi judul PA, kita adalah Yesus itu satu-satunya. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana latar belakang dan konteks dari surat Ibrani pasal yang pertama ayat yang kelima sampai yang ke-14 ini. Bapak Ibu teman-teman semuanya, surat Ibrani ini merupakan surat yang ditulis oleh penulisnya yang tidak tahu siapa gitu ya. Kemudian surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen, terutama mereka yang berlatar belakang Yahudi, yang pada saat itu sedang mengalami tekanan dan godaan untuk meninggalkan iman kepada Kristus dan kembali kepada Yahudi. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya, pada saat itu orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen itu sedang mengalami tekanan dan godaan dari orang-orang Yahudi lainnya yang belum percaya. Untuk apa? Untuk meninggalkan iman kepada Kristus dan kembali kepada agama Yahudi. Nah, Bapak Ibu, tekanan seperti apa yang orang-orang Yahudi Kristen alami pada saat itu? Yang pertama adalah tekanan sosial dan religius dari sesama orang Yahudi, di mana tekanan ini dialami oleh orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu. Mereka mengalami penganiayaan dari sesama orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus itu dianggap murtad dari iman nenek moyang mereka. Jadi, menurut orang-orang Yahudi yang pada saat itu belum percaya Tuhan, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen ini tuh adalah orang-orang yang murtad dari iman nenek moyang mereka. Kemudian ketika mereka didapati sudah menjadi Kristen, mereka akan dikeluarkan dari sinagoge dan dikucilkan secara sosial maupun religius. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, di sana dikatakan, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi pada saat itu, ketika seorang Yahudi yang telah menjadi Kristen, telah percaya dan mengakui bahwa Tuhan itu adalah juru selamatnya, mereka akan dikucilkan, baik itu secara sosial maupun secara religius, makanya sampai dikeluarkan dari sinagoge. Kemudian, selain daripada itu, tekanan sosial yang dialami oleh orang Yahudi juga, orang Yahudi Kristen khususnya,
mereka akan kehilangan hak sipil. Kemudian mereka juga akan kehilangan komunitas, bahkan pekerjaan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu orang-orang Kristen Yahudi itu sangat mengalami tekanan, di mana pertama adalah tekanan sosial, baik itu dari segi religius maupun segi sosial. Jadi mereka akan dikucilkan, kehilangan hak-haknya sebagai warga negara gitu ya. Kemudian selain itu, mereka juga mengalami tekanan dari pihak pemerintahan Romawi, di mana mereka mendapatkan ancaman politik dari pemerintah Romawi. Pada saat itu, Bapak Ibu, kekristenan itu sangat dipandang sebagai sekte baru yang ilegal gitu. Jadi mungkin seperti sekte-sekte sesat gitu kali ya. Dulu orang itu menganggap agama Kristen itu agama yang ilegal gitu. Sementara agama Yudaisme itu merupakan agama yang resmi dan diakui oleh Kekaisaran Romawi. Dan ketika seseorang kembali kepada agama Yudaisme, itu berarti mereka akan mendapatkan keamanan yang lebih secara sosial dan politik. Karena agama Yudaisme itu dianggap tidak membahayakan negara. Jadi pada saat itu, orang-orang Kristen itu mengalami ancaman politik karena orang-orang Yahudi menganggap bahwa agama Kristen itu adalah agama yang dipandang sebagai sekte ilegal. Kemudian, kalaupun dia bukan orang Kristen, maka orang-orang Yahudi itu akan dalam keadaan aman gitu ya, secara sosial maupun politik. Selanjutnya, godaan apa lagi yang dialami oleh orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu, yaitu godaan nostalgia terhadap sistem ibadah Yahudi. Bapak Ibu teman-teman, agama Yahudi itu kan mereka punya cara ibadah gitu ya, tata ibadah yang bisa dibilang menarik gitu ya, ritual yang mereka lakukan. Kelihatan sangat megah dan penuh dengan tradisi, di mana beribadah di bait Allah, kemudian ada imam besar, melakukan korban-korban persembahan, dan hari raya Yahudi itu dirayakan secara spesial gitu ya. Nah, pada saat itu, iman Kristen itu menekankan iman yang tidak terlihat gitu ya. Jadi mereka percaya pada Yesus Kristus, tapi ritual-ritual ibadahnya itu tidak dilakukan seperti agama Yahudi gitu. Dan ada godaan yang dialami oleh orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu, di mana orang-orang Yahudi itu mereka tuh kayak memancing. Kamu ndak ingat gitu, kita dulu ibadahnya di Yahudi tuh menarik, melakukan perayaan, korban-korban persembahan kita lakukan. Sedangkan kamu, ketika kamu sudah menjadi Kristen, kamu tidak melakukan seperti itu lagi gitu ya, pasarnya. Jadi kayak ada godaan nostalgia, jadi keingat-ingat lagi. Kemudian dipancing-pancing lagi gitu sama orang-orang Yahudi. Apalagi ketika mereka menjadi Kristen, mereka mendapatkan ancaman politik dari pemerintahan Romawi, bahkan mereka mengalami tekanan sosial. Jadi itu membuat mereka tergoda akan nostalgia di masa lalu. Oleh sebab itu, di dalam Ibrani, pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ke ayat yang ke-14 ini, penulis itu secara khusus itu menunjukkan tentang keunggulan Yesus Kristus di atas semua tokoh yang penting di dalam iman Yahudi, di mana tokoh-tokoh penting dalam iman Yahudi adalah para malaikat, Musa, kemudian ada imam-imam, bahkan PL itu sendiri. PL ini adalah hukum Taurat gitu ya, karena mereka kan sangat-sangat memegang hukum Taurat pada saat itu. Mengapa? Kita lihat. Hal menarik yang akan kita bahas adalah di mana jika di dalam kekristenan, Yesus itu merupakan inti dan pusat dari iman Kristen yang sejati, Bapak Ibu. Sedangkan di dalam agama Yudaisme, itu mereka lebih mengagungkan nabi, malaikat, imam besar, bahkan hukum Taurat itu sendiri. Jadi dalam agama Yudaisme, Yesus itu bukanlah tokoh yang penting. Memang agama Yudaisme atau orang-orang Israel pada saat itu kan menantikan Mesias gitu ya. Tetapi Mesias yang mereka nantikan itu berbeda dari yang diharapkan ketika Yesus datang. Oleh sebab itu, kekristenan pada saat itu menjadi hal yang diabaikan gitu ya. Padahal mereka tidak tahu gitu, bahwa Mesias itu adalah Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu, penulis surat Ibrani menekankan hal ini sangat penting, bahwa Yesus itu adalah inti dari pusat iman kekristenan yang sejati. Bukan nabi, bukan malaikat, bukan imam besar, bahkan bukan hukum Taurat itu. Pertanyaannya, mengapa kamu mau kembali ke sistem lama yang hanya bayangan, padahal kamu sudah memiliki Yesus yang adalah realita dan pusat dari segala janji Allah? Ini pertanyaan untuk orang-orang Yahudi pada saat itu yang sedang goyah imannya, ya. Mari kita pelajari bersama-sama. Di bagian ini
di bagian Ibrani pasal 1 ayat 5-14, itu secara khusus menjelaskan tentang anak Allah yang adalah Yesus itu sendiri, di mana dia lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Kan tadi di sebelumnya sudah dijelaskan oleh saya gitu ya, tokoh-tokoh yang penting itu adalah malaikat, imam-imam, bahkan Musa hukum Taurat. Nah, di sini kita akan membahas tentang malaikat-malaikat, yang mana Yesus akan dibandingkan dengan malaikat-malaikat itu yang adalah tokoh penting dari agama Yahudi itu tadi. Kita lihat di ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Apa sih keunikan Kristus sebagai anak Allah itu sendiri? Di ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, Yesus disebut sebagai anakku. Kata anakku ini memiliki makna bahwa Yesus itu punya relasi istimewa antara Allah dan Kristus. Maksudnya apa Bapak Ibu? Anakku ini merupakan kalimat yang diberikan kepada Yesus untuk menunjukkan relasi istimewa antara dia dengan Bapa, di mana Yesus juga adalah penguasa yang adalah pribadi ilahi yang sehakikat dengan Bapa. Selanjutnya, di ayat yang ke-6, dijelaskan tentang ia yang membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Anak sulung ini memiliki makna bahwa itu adalah status kehormatan tertinggi di dalam budaya Ibrani sebagai ahli waris. Jadi pada saat itu anak sulung itu merupakan ahli waris gitu ya. Makanya waktu tulah di Mesir tuh ya, anak sulung mati itu kan Firaun sedih banget gitu. Karena apa? Karena anak sulung itu adalah ahli waris gitu ya. Nah, dan di sini dijelaskan lagi bahwa anaknya yang sulung ke dunia itu dibawa oleh Bapa gitu ya. Artinya bahwa Yesus ini merupakan putranya yang memiliki kehormatan tertinggi. Dan pada saat itu kan Yesus lahir dalam budaya Yahudi ya gitu ya. Nah, makanya di situ dijelaskan dalam konteks budaya Ibrani gitu. Kemudian yang selanjutnya di ayat yang ketujuh tentang malaikat-malaikat yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ini artinya bahwa malaikat itu pun menyembah dia. Tidak ada orang yang setara itu akan disembah. Pasti yang disembah itu adalah orang yang punya kekuasaan tertinggi, seperti raja misalnya. Atau mungkin dewa-dewa gitu. Nah, di sini malaikat menyembah dia. Artinya apa? Artinya Yesus itu adalah Tuhan. Di mana bahkan malaikat sendiri pun yang menjadi tokoh penting di dalam agama Yudaisme itu memuji Tuhan. Apa yang menjadi relevansinya bagi kita? Bapak Ibu, di tengah dunia yang pada saat ini menawarkan banyak sekali sumber kebenaran atau panutan, kita akan terus diingatkan bahwa otoritas tertinggi itu hanya ada pada Yesus, bukan pada guru, pemimpin, atau budaya. Kemudian selanjutnya, di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, di sana dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Bapak Ibu teman-teman, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ini itu dikutip dari Mazmur pasal yang ke-45, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Di mana di dalam Mazmur itu dikatakan juga, tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Di sini yang penting adalah poin tentang tongkat kebenaran dan keadilan. Ini mencerminkan tentang otoritas Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupan orang percaya, terutama dalam kehidupan kekristenan, ya, di mana pemerintahan Kristus itu tidak akan pernah berakhir, Bapak Ibu. Tongkat itu memiliki makna tentang simbol otoritas kerajaan, di mana Kristus adalah kepalanya atau yang memerintah dengan keadilan dan integritas. Tetapi Kristus itu juga mencintai keadilan, di mana dia membenci dosa dan selalu berpihak pada keadilan. Ini menggambarkan tentang otoritas Tuhan sebagai pemimpin dalam kerajaan yang kekal, bukan kerajaan yang fana. Kemudian selanjutnya, di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Di sini saya membagikan poin, ada 3 ayat, di mana di ayat yang ke-10, sana dikatakan bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi, yang artinya bahwa Kristus adalah fondasi dari segala ciptaan, dan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
Di ayat yang ke-11, Yesus merupakan ciptaan di ayat yang ke-11 di sana dikatakan dunia merupakan ciptaan yang fana, tapi Yesus itu kekal adanya. Dan artinya Yesus itu tidak akan pernah hilang, Bapak Ibu. Kemudian di ayat yang ke-12, Yesus itu tidak berubah dan abadi, artinya selama-lamanya. Di mana Yesus adalah Allah yang layak dipercaya dan ia tetap untuk selama-lamanya. Ini menggambarkan kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Di mana Yesus itu adalah sang pencipta yang di mana dia bukan saja seperti dunia atau ciptaan yang fana, tetapi dia adalah Allah yang kekal dan dia tidak akan pernah hilang. Oleh sebab itu, karena kita tahu dia tidak pernah hilang, maka kita layak mempercayai Kristus. Karena dia adalah Allah yang tetap hidup selama-lamanya. Selanjutnya, di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Bapak Ibu, di ayat yang ke-13, di situ menggambarkan tentang Yesus yang memiliki otoritas tertinggi, di mana dia duduk di sebelah kanan Allah sebagai raja dan pemenang. Jika dibandingkan dengan malaikat itu tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Karena apa? Karena malaikat itu tidak diberi penghormatan seperti itu. Hanya Yesus yang punya otoritas tertinggi, yang bisa duduk di sebelah kanan Allah sebagai raja dan pemenang. Di ayat yang ke-14, Yesus adalah Tuhan dan malaikat itu hanya pelayan. Di mana malaikat itu tunduk dan bekerja, tetapi bukan sebagai penguasa. Dari ayat 13 sampai 14 ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang patut kita sembah. Dari kesemuanya, kita melihat bahwa keunikan Kristus sebagai anak Allah itu yang pertama adalah di mana Yesus itu punya status yang istimewa, di mana dia adalah anak Allah. Kemudian Yesus itu punya otoritas tertinggi. Otoritas sebagai apa? Otoritas sebagai pemimpin kerajaan yang kekal. Kemudian Yesus juga punya kedaulatan gitu ya. Kedaulatan dalam hal apa? Kedaulatan dalam hal ciptaannya. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah pondasi segala ciptaan. Dia yang mengatur, dia maha kuasa. Bahkan ciptaan yang fana itu pun tidak sama seperti Tuhan. Karena Tuhan adalah kekal. Dan Yesus dipercaya untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, Yesus adalah Tuhan yang layak disembah. Bahkan malaikat pun tidak punya kekuasaan yang sama seperti Tuhan. Karena apa? Karena malaikat itu pelayan dan malaikat itu tunduk dan bekerja bukan sebagai penguasa. Oleh sebab itu, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Yesus adalah anak Allah. Kemudian, Yesus adalah Allah yang layak disembah oleh malaikat. Yesus adalah Raja yang adil dan benar. Yesus adalah pencipta dan kekal. Kemudian Yesus duduk di sebelah kanan Allah dan malaikat hanya pelayan. Bapak Ibu, saya mengambil kesimpulan besarnya adalah Yesus jauh lebih tinggi daripada segala makhluk, termasuk malaikat. Karena itu kita harus percaya, menyembah, dan setia kepadanya, serta hidup dalam kebenaran. Kita kembali kepada pertanyaan yang pertama, di mana? Mengapa kamu mau kembali ke sistem yang lama, yang hanya bayangan, padahal kamu sudah memiliki Yesus, yang adalah realita dan pusat dari segala janji Allah. Bapak Ibu, dari pemaparan yang saya sampaikan, mungkin ini adalah gambaran sederhana tentang bagaimana Yesus itu adalah Tuhan Allah yang sungguh-sungguh benar, gitu ya. Tidak bisa ditandingi oleh apapun. Relevansinya buat kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu, dunia sekarang adalah dunia yang jahat. Dunia yang penuh dengan godaan. Bahkan kita sebagai orang Kristen pun bisa saja tergoda dengan hal-hal yang mungkin tampaknya menyenangkan. Seperti orang Yahudi yang masih real orang Yahudi dan orang Yahudi Kristen. Di mana orang Yahudi ini merupakan salah satu godaan gitu ya, yang menggoda orang Yahudi Kristen untuk berbalik dari imannya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita adalah orang yang sudah ditebus. Kita sudah menerima Yesus, kita sudah menerima anugerah dan karunia dari Tuhan. Apakah kita mau tergoda dengan hal-hal duniawi? Apakah kita mau tergoda kepada sistem lama yang dahulu yang mungkin saja nikmat atau enak, ketimbang kita memiliki Yesus selama-lamanya yang adalah pusat dari segala janji Allah? Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Yesus itu bukanlah sekadar tokoh rohani atau nabi, melainkan anak Allah yang kekal,
Raja yang adil dan pencipta alam semesta. Karena itu, marilah kita mau memberi seluruh hidup kita kepadanya, kita mau menyembah Dia, kita mau setia berjalan di dalam kehendak-Nya. Ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita sudah dibaptis, kita sudah mengakui dengan lidah dan mulut kita bahwa Dia adalah Tuhan, jangan sekali-kali lagi kita berpaling dari kebenaran tersebut. Memang dunia tampaknya menyenangkan, dunia tampaknya nikmat. Bahkan masa lalu itu membuat kita bernostalgia, masa lalu membuat kita terbayang-bayang indahnya kehidupan yang lalu. Tapi Bapak Ibu, tidak jauh lebih indah, bahkan tidak indah sama sekali ketika kita meninggalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, PR buat kita, sudahkah saya sungguh berjalan pada Yesus yang tidak berubah? Amin untuk Bible study kita pada malam hari ini. Untuk penjelasan yang singkat, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan, saya persilahkan kepada teman-teman. Baik, kepada teman-teman, jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, disilakan. Apakah tidak ada? Sudah cukup jelas? Jelas. Shalom, Mai. Shalom, Kak. Tadi ada sedikit bahas tentang ada malaikat ya, yang menjadi pertanyaan. Kamu dijelaskan tentang sifat-sifat malaikat. Karena kan tadi malaikat harus melayani Allah ya, harus melayani Allah seperti itu. Nah, adakah ciri-ciri malaikat seperti itu? Karena ada yang bilang malaikat itu jenis kelaminnya perempuan, ada yang bilang laki-laki. Nah, sedangkan dalam ayat Alkitab tidak menuliskan secara detail sosok malaikat itu. Nah, jadi bolehlah jelaskan tentang ciri-ciri malaikat itu seperti bagaimana. Baik, terima kasih Kak Modi pertanyaannya. Sebenarnya Mai belum belajar sih Kak tentang malaikat ini. Di Mai tuh nggak belajar tentang malaikat sama iblis. Tapi Mai coba cari eh, ciri-ciri malaikat itu seperti apa gitu Kak. Atau ya perbandingan gitu ya dengan yang tadi disebutkan. Kalau yang Mai dapat gitu ya dari referensi, malaikat itu dalam tugasnya gitu ya, dia seorang hamba atau pelayan. Kemudian dia merupakan ciptaan. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 kan di sana dibilang, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Mai menyimpulkan dari Kolose pasal 1 ayat 16 ini, bahwa malaikat itu diciptakan. Karena kan di sini dikatakan, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan gitu ya. Malaikat kan ada di sorga ya, kemudian tidak kelihatan. Bisa jadi malaikat itu di situ, di sorga gitu ya. Artinya malaikat juga adalah ciptaan. Cuman kalau terbuat dari apa atau jenis kelamin apa itu Mai benar-benar nggak tahu gitu Kak. Masih belum belajar bahkan belum belajar tentang itu. Kemudian malaikat itu tidak kekal dan dia tergantung pada Allah. Lalu malaikat itu juga punya kuasa tetapi terbatas gitu. Dan dia hanya melakukan perintah Allah. Seperti contohnya mungkin malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar gitu. Jadi dia punya tugas masing-masing. Dan dia ditugaskan untuk melayani orang percaya. Yang terakhir, malaikat itu menyembah Allah. Jadi dia adalah pelayan atau penyembah Allah gitu. Gitu sih Kak yang Mai tahu. Mungkin ada yang mau menambahkan tentang apa jenis kelamin malaikat gitu. Kalau menurut Kakak gimana Kak? Mai belum tahu Kak. Sejauh ini cukuplah jawabannya. Bolehlah. Cici mungkin bisa lengkapi, Ci. Oh, iya. Atau Miusua atau Dosen-dosen. Tante tentang malaikat. Iya sih ya, bener juga malaikat. Ya, malaikat nggak ada sih. Cukup yang tadi yang disampaikan oleh Maira. Untuk jenis kelamin malaikat, Tapi ada namanya. namanya malaikat ya yang 3 yang paling kita kenal ya. Gabriel, messenger, Mikael, perang, Lucifer, malaikat musik ya, puji-pujian. Nah, tapi apakah jenis kelaminnya apa? Juga nggak pasti ya. Karena memang malaikat itu tidak dikasih jenis kelamin ya. Apakah laki atau perempuan. Tapi eh, mungkin juga ada ya. Karena kan kalau di kitab Henok ya. Kan kalau di kitab, kalau kalian baca di Kejadian 6 ya.
Maka anak-anak Allah melihat anak-anak manusia yang cantik dan mereka menikahkan, kawin mengawinkan. Nah, kalau di kitab Henokh itu diyakini bahwa anak-anak Allah itu adalah malaikat-malaikat yang turun. Makanya ada demigod. Ya, cerita Hercules lah, apalah gitu kan. Itu adalah malaikat yang bersatu dengan manusia. Ya, artinya dan melahirkan anak setengah dewa gitu. Kalau di Yunani kan diyakini bahwa malaikat pun punya kelamin ya. Tetapi di Alkitab nggak disebutkan ya malaikat itu berkelamin apa. Gitu sih. Itu mungkin kemudian kalau dari saya mah kitab Henokh itu tidak dijadikan kanon kita ya. Jadi itu hanya referensi tapi sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab kita tidak dipercayai. Maksudnya tidak diyakini. Ya itu aja sih. Oke, thank you Modi. Philip mau nanya Cina Philip. Gimana Phil? Mau nanya? Kalau kata Kak Mai kan malaikat tuh hanya nurut perintah Allah kan, ya kan? Iya kok. Kalau malaikat hanya menurut kepada perintah Allah, kenapa Lucifer bisa jatuh ke dalam kejahatan, ke dalam dosa? Bukannya malaikat hanya menuruti perintah Allah ya? Itu aja pertanyaannya kok. Iya sih. Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari yang kami tahu ya, Lucifer itu kan dia tadi yang kayak Ibu bilang dia adalah malaikat pemuji kan, yang memuji-muji Tuhan. Sedangkan pertanyaan Koko, kalau malaikat itu hanya tugasnya menyembah Allah, kenapa dia bisa jatuh? Itu karena keinginan dia yang ingin menjadi seperti Tuhan. Dia tuh ingin disembah juga kok. Jadi dia memuji Tuhan nih dengan nyanyi-nyanyian dan segala macam. Sampai satu titik di mana dia mengalami perasaan iri. Jadi kayaknya dia juga punya perasaan ya, karena ciptaan kan. Sepertinya malaikat itu punya perasaan sih. Dia melihat, kok Tuhan aja sih yang disembah? Saya juga mau kok disembah. Saya juga maulah gitu. Nah, seperti penciptaan gitu ya. Pastinya malaikat juga punya kehendak bebas. Jadi dikasih Tuhan tuh kehendak untuk punya perasaan, untuk memilih. Nah, si Lucifer ini memilih untuk lari dari perintah Tuhan. Yang dimana awalnya dia cuma disuruh untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, apalagi dia adalah leader, pemimpin pujian gitu ya. Tapi dia beralih karena kehendak bebasnya, dia mau dia disembah juga gitu. Jadi memang tugas malaikat adalah menyembah Tuhan, tapi dari kehendak bebasnya itu yang membuat dia jatuh kok. Pemberontakan dia dan keinginan dia untuk menjadi seperti Allah. Itu sih menurut Kak Maiko. Makasih Kak. Oh, sama-sama. Amai mungkin saya mau ngelurusin kali ya. Malaikat nggak punya kehendak bebas. Oh iya, Bu. Ya, satu-satunya ciptaan Tuhan yang punya free will itu cuma manusia. Hmm. Ya, baca Alkitabnya maksudnya. Makanya kan manusia itu diciptakan. Jadi malaikat punya kelebihan yang lain, tapi satu-satunya yang dikasih ciptaan, yang dikasih kehendak bebas itu adalah manusia. Nah, apa Bisa kehendak milih bebasnya? juga, Bu. Apa kehendak bebasnya? Kalau manusia itu punya kehendak bebas memilih, memilih untuk menyembah Tuhan atau tidak. Kalau malaikat cuma punya satu pilihan, menyembah Tuhan. Kalau tidak, dia akan dibuang. Nah, waktu Hawa melanggar hukum, kan seperti yang sudah-sudah dibuang kan. Tetapi Allah nggak mau manusia dibuang begitu saja. Makanya dia mengutus anaknya yang tunggal supaya manusia bisa kembali kepada nature-nya yang semula, yaitu menyembah Allah. Tapi Yesus nggak pernah mati buat malaikat. Yesus mati buat manusia. Itulah keistimewaan manusia. Gitu. Jadi apa kehendak bebas kita? Kehendak bebas kita, kita bisa memilih. Allah tidak memaksa manusia untuk menyembah dia. Allah mau manusia menyembah dia dengan free will-nya. Gitu. Oke, Kak Maira? Oke, Bu. Terima kasih. Oke, jadi malam hari ini kita sudah membahas ya Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Bagus sekali ya. Jadi dari tadi saya penasaran apa sih yang menjadi poin penting dari ayat ini. Karena ini kan Ibrani 1 nih pembukaan ya. Nah, kalau kita lihat judulnya perikopnya Allah berfirman dengan perantara anaknya. Nah, jadi Ibrani mau menekankan bahwa Allah Bapa itu berfirman melalui anaknya Yesus Kristus. Namun, seperti yang tadi Maira udah sampaikan kan, menjadi pengikut Yesus, ada beberapa orang yang mulai
bimbang dan tidak percaya. Karena itu penulis Ibrani menekankan sekali lagi bahwa anak Allah itu lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Artinya kan manusia melihat bahwa malaikat itu lebih tinggi dari dia. Nah, anak Allah lebih tinggi dari malaikat. Berarti Yesus memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, jadi poin teologis yang bisa kita pelajari pada malam hari ini seperti yang tadi udah disampaikan oleh Maira, yang pertama pasti keunggulan Kristus atas malaikat ya. Itu juga tercantum di judul Ibrani 1 ayat 5-14 ini ya. Kemudian juga kita bisa baca melalui yang tadi Maira udah sampaikan, keilahian dan kekekalan Yesus ya. Terus yang ketiga, Yesus layak untuk disembah ya, karena Alkitab menuliskan hal itu ya. Nah, kemudian bagaimana aplikasinya buat kita? Ya, kita harus punya pemahaman yang benar tentang keilahian dan keunikan Kristus. Ya, jadi Kristus tidak sama dengan malaikat atau dengan ciptaan lainnya. Kristus adalah anak Allah, satu-satunya yang layak menerima pujian dan penyembahan. Ya, Kristus layak untuk menerima pujian dan penyembahan dari manusia. Dan juga Kristus sudah diberi otoritas penuh dari Bapa untuk semua kuasa di surga dan di bumi kan. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Karena itu dengan kuasa itu maka Yesus memberikan perintah kepada manusia untuk apa? Pergilah, Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. muridku. Ajarlah mereka seperti apa yang aku ajarkan kepadamu. Ya, nah kuasa itu yang sekarang Tuhan Yesus berikan kepada kita melalui Roh Kudus. Ya, dan kita percaya Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, sudah hidup dalam kita, sehingga kita punya kekuatan untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Seperti pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Mengajarkan kepada orang-orang di sekeliling kita apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Amin. Amin. Jadi kalau misalnya sekarang kita ditanya lagi, bisa nggak kita melakukan penginjilan? Pasti bisa. Kenapa? Karena kita sudah punya Roh Kudus, Roh penolong, roh penghibur yang diberikan Bapa kepada kita melalui Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Kak Maira untuk malam hari ini, meyakinkan kita kembali posisi Kristus ya dalam kehidupan kita. Oke, baik kalau begitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Kak Maira ada closing statement sebelum nanti Ibu Gembala atau Pak Yosua tutup kita dalam doa. Silakan. Closing statement-nya adalah, karena kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang punya otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, tetaplah berpegang teguh pada iman keyakinanmu pada Tuhan. Dan terakhir, beritakanlah Injil. Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, kalau begitu boleh minta Ibu Gembala atau Pak Yosua tutup kita dalam doa. Silakan. Oke, izin Ibu Gembala. Baik, puji Tuhan, sangat menarik ya mengenai bahasan kita saat malam hari. Menurut saya, kalau malaikat nggak punya jenis kelamin karena roh ya, Cik ya. Baik, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga pada saat malam hari ini boleh kami belajar bersama mengenai bagaimana Engkau adalah satu-satunya penebus dan juru selamat kami dan menjadi anak yang sulung, yang dihormati dan dihargai dan Tuhan di atas segalanya. Tuhan, kami percaya bahwa malam hari ini apapun yang kami dapatkan, materi yang telah kami terima dapat membangun kami, lebih-lebih memperkuat iman kami. Bila sebentar Tuhan kami selesai dari Bible study ini, Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengertian yang lebih dalam. Kiranya tangan-Mu yang senantiasa memberkati setiap kami, baik host kami, baik pemateri kami, bahkan kami semua yang ada, lebih-lebih gembala sidang kami yang setia, menuntun, memimpin, membimbing kami, bahkan mengawasi kami, seperti gembala yang mengetahui domba-dombanya. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah menjadi penopang dan menjadi sandaran kami untuk kami dapat berjalan. Tuhan berkati kami, berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketenteraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripadamu, Tuhan kulimpahkan atas hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya. Terima kasih Kak Maira. Terima kasih
Om Yosua. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya, dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye bye.